Kami dari sisi organisasi profesi menyambut baik adanya satu sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh negara ini. Dokter keluarga sangat mendukung program ini dan dokter keluarga menawarkan pelayanan itu harus berkualitas tinggi, adil dan merata. Jadi peserta dari masyarakat yang kurang mampu tidak boleh mendapatkan pelayanan yang kurang baik. JKN ini sebetulnya suatu kebijakan yang sangat bagus. Ini kebijakan yang merakyat menurut saya dan perlu kita dukung. Iya pemirsa, tadi beberapa komentar menyangkut jaminan kesehatan nasional karena memang pengelolaan jaminan kesehatan nasional menurut Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah. Itu sebabnya kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dan kemudian untuk menyambut 1 Januari 2014 bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat karena sudah otomatis harus menyelenggarakan fasilitas dan sumber daya manusianya menyongsong 1 Januari 2014. Kita akan mendapatkan jawabannya pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan kami di 8-11 Show pagi hari ini, Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nafisa Mboy. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, semua baik. Dan juga Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi, Pak Wagub. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ini DKI Jakarta salah satu pemodelan Betul. dari Jaminan Kesehatan Nasional. Betul. Sebelum saya ke Pak Wagub untuk bertanya bagaimana keadaannya sampai hari ini, saya mau ke Bu Menteri dulu. Tadi memang dari beberapa pernyataan mengatakan bahwa ini suatu bentuk program yang bagus, mendukung dan sebagainya. Tapi banyak juga loh Bu Menteri masyarakat yang masih mempertanyakan sampai hari ini. Apa sih Bu? Nah, apa Binatang sih apa itu? sebetulnya? Kenapa Betul. harus ada JKN? Kenapa harus disamakan semuanya? Betul. Ya. Oke, itu pertanyaan yang sangat baik dan saya sadar betul bahwa masih banyak yang belum tahu. Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah bagian sebenarnya dari sistem jaminan sosial nasional yang tadi sudah dikatakan, itu bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Nah, kemudian kita persiapkan oleh karena di dalam sistem jaminan sosial nasional itu salah satu aspeknya adalah jaminan kesehatan nasional. Jadi itu bidang kesehatan. Nah, bidang ini maksudnya demikian. Setiap orang dalam hidupnya kemungkinan besar pada suatu waktu akan sakit. Ya. Oleh karena itu dan oleh karena kita lihat bahwa ada banyak orang, cukup banyak orang di penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang sebenarnya kalau sakit dia membayar terlalu banyak. Terlalu banyak, terlalu tinggi sehingga dia tidak mampu. Oleh karena itulah desain suatu sistem di mana pada suatu saat, yaitu cita-cita kita pada tahun 2019, seluruh penduduk Republik ini itu mempunyai suatu jaminan bahwa kalau dia sakit, ada biaya untuk pengobatannya. Untuk itu tentu harus dipersiapkan, harus dipersiapkan aturannya, harus dipersiapkan sumber daya manusianya, harus disiapkan fasilitas kesehatannya, tetapi juga sistem rujukan dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jaminan kesehatan nasional adalah suatu program atau suatu jaminan sebenarnya agar setiap penduduk Indonesia pada tahun 2019 nanti tidak usah khawatir kalau dia sakit, insya Allah sudah ada biayanya. Jadi semacam insurance. Di luar dari keadaan keuangan dan sebagainya, merata seluruh masyarakat Indonesia diberikan hak untuk mendapatkan fasilitas. Intinya seperti itu ya. Ya, betul. Tapi jangan lupa, hak selalu ada kewajiban ya. Nah, tidak ada hak yang tanpa kewajiban. Jadi untuk mendapat hak itu, maka kewajiban setiap warga negara atau setiap penduduk rakyat Indonesia itu adalah membayar iuran. Jadi semacam waktu saya sakit, saya bayar iuran, nanti waktu saya sehat, saya bayar iuran, nanti waktu saya sakit, saya ada biaya. Oke, nanti saya mau ke Bu Menteri lagi untuk bertanya detailnya tentang iuran ini, karena ini juga menjadi salah satu momok untuk masyarakat juga bertanya-tanya sampai sekarang juga. Ini iuran seberapa besar, siapa yang harus membayar dan sebagainya. Saya mau ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, ini kan DKI Jakarta salah satu pemodelan dari bentuk untuk 1 Januari 2014. Kalau dilihat-lihat kan banyak sekali yang terjadi masalah kesehatan di DKI Jakarta. Sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat selama ini, Pak Wagub? Catatan pentingnya di mana begitu? Ya, sebetulnya itu DKI sebelum kami masuk sudah ada Jamkesda.
Nah, persoalan Jamkesda dulu, dia tidak menggunakan pembayaran berdasarkan Indonesia Cash Based Group atau INASIBIJIS. Ya. INASIBIJIS ini adalah sudah diputuskan dari Perpres tahun 2013 di pasal 39 ayat 3. Di situ katakan bahwa pembayaran yang dipakai itu BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas kesehatan ini untuk rujukan tingkat lanjutan itu berdasarkan Indonesia Cash Based Group. Yeah. Nah, apa itu Indonesia Cash Based Group? Ini ada suatu sistem seperiode dari jutaan kasus dihitung dirata-ratakan. Jadi orang tidak bisa seperti bisa kita goreng nasi goreng gitu ya. Kalau dulu bisa nasi goreng wagyu, kepiting, seenaknya nih udang. Nah, sekarang kalau kamu nasi goreng saja gitu. Nah, ini juga untuk mengamankan rakyat Indonesia dari perdagangan obat-obat bermerek-merek sebetulnya. Ya tidak bisa seorang dokter rumah sakit seenaknya mengambil obat apapun yang tidak perlu ke dalam sebuah kasus jadi penyakit. Jadi dilihat hal ini positif begitu ya? Iya, ini paling positif. Terus yang kedua, INASIBIJIS ini akan membuat bangsa Indonesia punya data medis. Bayangkan seluruh Indonesia itu dicatat. Jadi ada klinik hepatitis dicatat sakitnya gimana, prosesnya gimana. Jadi kita bisa tahu persis daerah ini penyakitnya apa, itu penggunaannya. Baik kita mengacu ke sini, tentu saja akan terjadi di lapangan keributan. Ya. Kenapa? Orang biasa makan nasi goreng wagyu disuruh makan nasi goreng tok, ya dia ribut gitu kan. Tapi kemarin kan keributannya sempat membuat ada beberapa rumah sakit yang kemudian tidak mau ikut, begitu ya Bu Menteri ya. Oke, nanti kita lebih detil lagi kita bicarakan ya. Nanti pagi-pagi kita ngomongin nasi goreng juga bulan puasa gitu, lapar juga. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Itu perumpamaan yang mudah saya pikir.